奴らにうろたえるな。何なんだあれは。まさか。Hello kawan ATM, balik lagi ya di bahasan QQ Sentai Go-Go 5. Pasca ledakan yang mencederai Profesor Mondo, ia harus dilarikan ke rumah sakit. Juga Bunda Grandien, ia harus tampil dengan tubuh tidak sempurna. Tapi tenang, cita-cita mereka menghancurkan alam semesta tetap jadi. Itu katanya pada Kobolda. Dan ia mengharapkan drop cepat besar. So, gimana kelanjutannya? Langsung aja ceki-ceki. QQ 戦隊待合室の方でお待ちください。ったら親父怒るぜ。Masih dalam suasana penantian sang ayah, tiba-tiba datang kabar Saima muncul lagi. Heran, nggak jera-jera ya itu hewan. Meski Grand Cross udah dikalahkan, tetap aja bikin kekacauan. Go-Go 5 harus memburunya. Masalah ayah serahin aja pada dokter. Di pusat kota, hewan Saima, Deathstack membuat masyarakat panik. Rupa-rupanya kedatangan mereka hendak mencari seorang bocah, dan sepertinya itu bocahnya. Impulse pun dikerahkan. Sayang, keburu disergap Go-Go 5. Matsuri menolong si bocah, namun Impulse ada di mana-mana. Terpaksa ia melawan, dan akhirnya ia kalah. Matsuri terus meminta bocah itu lari, namun dia malah berdiam diri. Ketika Matsuri dalam keadaan terdesak, dari bola mata bocah itu keluar semacam sinar api, dan berakibat tangan Impulse terbakar. Wow, luar biasa, siapa nih bocah? Setelah itu dia pergi. Ada kabar baik, operasi Profesor berhasil. Hanya saja hasilnya masih 50-50. Demi mengetahui siapa bocil itu, Matoi putuskan untuk mencarinya. Ia memang punya kekuatan yang disebut pyrokinesis, bisa membuat api dengan pikiran. Dan itu dibuktikan terhadap dua preman cilik yang mau memalaknya. Mereka pun dibuat ketakutan. Akhirnya, Matsuri menemukan tu bocil. Lalu, ia merasa berterima kasih telah ditolong tadi. Dan dijamu makan es krim. Cuma dia bingung, apaan tuh es krim? Dan tadi dia juga nggak ngerti sewaktu dipalak. Apaan duit? Sepertinya ini bocah bukan dari planet bumi. Dan ketika ia ingat mamanya, pohon bisa terbakar. Gawat. Ia pergi. Matsuri mengejarnya. Ini bakalan bisa terjadi kebakaran di mana-mana. Deathstack yang kembali ditugaskan Bunda Grandien buat mencarinya pun ikutan tersambar api. Setelah ia berhasil diselamatkan dari Deathstack, tiba-tiba ia ingat siapa Goping. Waduh, Goret langsung mendorong Matsuri. Kalau enggak bisa terbakar dia. Oh, ternyata dia adalah Tuan Drop. Sekarang ingatannya sudah pulih. Anak keempat Grandien telah besar. Dan enggak, tadi itu cuma jiwanya yang membara. Ia meninggalkan kepompongnya. Sekarang ia harus balik lagi. Go-Go 5 nggak akan membiarin kepompong itu pergi, tapi sewaktu ditembaki justru menimbulkan ledakan dahsyat. Dan dari bekas lubang api itu muncul sesosok makhluk merah. Inilah kelahiran Pangeran Naga Salamandes, putra keempat Saima. Salamandes, arigatou gozaimasu. Matoi jadi korban pertamanya. Dia juga nggak mempan senjata. Matsuri berusaha mengingatkannya. Dulu dia pernah menolong Matsuri, ingat? Namun yang ada malah Matsuri diserangnya. Nggak tahu kenapa sewaktu Matsuri hendak dihabisi, justru ia sakit kepala. Menurut Pierre, ia masih masa puber. Jangan memaksakan diri. Lebih baik mundur dulu. Dan Go-Go 5 biarkan Deathstack yang habisi. Ternyata dia nggak jago-jago amat. Dengan mudah Goret menghancurkannya.
Kobolda akan meneruskan perjuangan abangnya, Zilfeza almarhum, sebagai persembahan pada Bunda Grandien. Ia pun memanggil hewan Saima Dogol. Kemunculannya langsung mengobrak-abrik taman kota. Ternyata yang di taman hanyalah para impuls sebagai pengalihan, sedangkan bosnya berada di tempat lain. Gogopipe ketipu. Lantas Guilo meminta saudara-saudaranya pergi ke sana, biar dia yang hadapi impuls-impuls ini. Panah Dogol bisa menghancurkan gedung-gedung luar biasa. Sementara itu, Daimon di luar prediksinya, sewaktu ia menembak impuls terakhir, nggak taunya di balik semak-semak ada seorang bocil bersembunyi. Dan imbasnya, ia pun terluka parah. Oh no, apa yang terjadi? Gohilo telah menembak seorang bocah. Ia pun berlarut dalam kedukaan. Sementara waktu, nggak ada yang bisa membujuknya. Ia amat menyesal, lalu tak ingin lagi menggunakan senjata. Ya udahlah, beberapa waktu biarkan dia sendiri dahulu. Di tempat lain, Dogol kembali bikin ulah. Jalanan bisa terbelah. Dan parahnya lagi, dari dalamnya keluar begitu banyak serangga. Bila tersenggol, jembatan pun bisa putus. Sungguh mengerikan. Oleh sebab dahsyatnya serangan hewan Saima, Matoi harus menemui Daimon dan mengajaknya kembali bergabung. Semula ia menolak. Ia bukan sekuat Matoi urusan mental. Namun setelah dijelaskan lebih dalam, ia harus memiliki rasa tanggung jawab. Itulah yang dinamakan pelindung bumi. Akhirnya ia mau balik lagi. Di luar sana, 4 Gogopipe amat tak berdaya menghadapi Pangeran Naga. Ia jago banget. Belum lagi Dogol dengan panah mautnya. Tapi tiba-tiba mendadak panahnya berbalik menghantam dirinya. Ia kaget. Oh, rupa-rupanya di atas bukit sana, Daimon menghantamnya dengan bumerang. Ia telah datang. Semua pada bergirang hati. Gogopipe siap mengalahkan keluarga Saima. Sayangnya, pas di saat genting, Gohilo masih trauma dengan senjata. Ia nggak bisa menarik picu. Sampai Goret meneriakinya, baru ia punya nyali lagi. Dan Dogol pun modiar jadi dadar gulung. Untuk mengatasi masalah kelistrikan Liner Boy, Profesor Mondo mempercayakannya pada teman lamanya, yakni Profesor Kagami. Lantas, Liner Boy pun dibawa ke pusat penelitian Kagami. So yang ikut mengantarnya tidak ingin berubahan pada Liner Boy. Ia akan ikut mengawal. Namun, tidak diperbolehkan oleh Kagami. Dan ternyata, semua anak buah Kagami adalah impuls. So, selanjutnya, pingsan dipukul Profesor Kagami. Pusat dari rencana ini tentu saja dari keluarga Saima. Ini semua rencana Denus. Ia ingin menjadikan Liner Boy sebagai budaknya. Selanjutnya, dipakai untuk memukul Gogopipe. Dan menurut hewan Saima Deadliner, Profesor Kagami bertugas memasukkan sirkuit jahat ke otak Liner Boy. Sehingga ia akan mudah dikuasai. Dan ketahuan pula kenapa Profesor melakukan ini semua. Sebab anaknya yang bayi, Shuichi, berada dalam ancaman impuls. Oh no. Deadliner hendak menghabisi saja So, namun dicegah Profesor sebab tenaganya berguna buat membantu dia dalam proses pekerjaan ini. Dan nggak perlu dikhawatirkan bila So tanpa Go Brace-nya. Sementara itu di luar sana, saudara So tiba di lokasi lab. Mereka hendak masuk, namun di dalam gudang ada banyak impuls. Terpaksa, hal ini harus dibereskan dahulu. Di ruang kerja Profesor Kagami, So berhasil meyakinkan dirinya. Selain anaknya Shuichi, Liner Boy juga penting. Ia sendiri yang bilang kalau Profesor adalah ayahnya juga. Akhirnya, Profesor dan So melarikan diri. So akan selamatkan Shuichi. Tapi rencana mereka ini sudah diantisipasi Denus. Bayi Shuichi tidak lagi berada di tempat, namun dititipkan di antara bom. Tentu saja Profesor bingung. Maka dengan terpaksa ia menyerahkan sirkuit pada Denus. Di lain tempat, So berhasil menemukan keberadaan Shuichi. Tapi, ya begitulah Saima, mereka nggak pernah tepat janji. Tetap saja jari-jari lentik Denus menekan tombol remote bom. Semua pada tegang. Untunglah So dengan sigap menyelamatkan Shuichi. Bom pun meledak. Gogopipe dan Profesor masih menanti kemungkinan saja ada yang muncul di balik kepulan asap. Dan benar saja, So muncul beserta bayi Shuichi. Alangkah bahagianya Profesor Kagami. Seterusnya, Gogopipe akan menghabisi Denus. Ia memanggil hewan kesayangannya Deadmine. Dan akhirnya Deadmine hancur bak dadar gulung.
Bermula dari rasa aneh yang dirasakan Sayuri, ia nggak bisa melihat bintang lewat teropongnya. Kemudian Bunda Grandian memberitahu Pangeran Naga, ia sama sekali nggak percaya pada Denus dan Kobolda. Ia punya harapan besar pada si bungsu. Lalu ia menawarkan planetoid dari dasar semesta grande. Planet ini harus tetap disembunyikan, tidak boleh diketahui jaringan info Gogo Pipe. Bila sampai meledak di permukaan bumi, maka tamatlah bentuk penyihir Grandian. Untuk menjaga itu semua, Pangeran Naga mengirim hewan Saima, si pemanipulasi Pepe Tongu. Balik pada Sayuri, ia dan Profesor masih meneliti tentang planet yang gak kelihatan itu. Ia seakan dikelilingi tekstur seperti perisai yang menghalangi cahaya. Di saat penyelidikan Profesor hampir dapat, Pepe Tongu pun datang. Ia menyerang kru lab kecuali Sayuri. Profesor minta Sayuri menyerahkan CD-ROM pada Profesor Tatsumi. Di tengah jalan, Sayuri mendapat hadangan dari Pangeran Naga, dan motornya pun hangus terbakar. Nagare yang bercita-cita jadi ilmuwan seperti ayahnya, nggak nyangka dulu semasa SMA, pernah berjanji bersama Sayuri. Kelak, bila mereka telah mendapat gelar, mereka akan kembali bertemu di Pohon Bintang. Dan hari ini, mereka kembali berjumpa dengan sebab teror Saima. Dan teror itu terus digaungkan Pangeran Naga dan Tobago, demi mendapatkan CD-ROM. Di mana isi CD-ROM itu tentang adanya planetoid yang berhasil ditemukan Sayuri. CD pun hancur terkena serangan Pangeran Naga, dan demi keamanan lebih, ia hendak menghabisi Sayuri pula. Beruntung Gogo Pipe datang, sehingga pertempuran tak bisa dielakkan. Bagi Pangeran Naga, hal ini terlalu cepat bagi seorang Goblu melawannya, 1 lawan 1. Ia dianggap terlalu berani, dan itu dibuktikan Goblu dengan temuan senjata terbarunya. Penggabungan Gobryce dan P-Mode, hasilnya lumayan bagus. Meski Pangeran Naga nggak bisa mengembalikan serangan Goblu, pada akhirnya ia kabur. Sambil nitip pesan, pertemuan ini belum berakhir. Selanjutnya, Gogo Pipe pun bersiap menghabisi hewan Saima Tobago. Matoy amat kagum dengan senjata baru Nagare, dan Tobago pun berhamburan bak dadar gulung belum matang kekurangan minyak. Di luar dugaan keluarga Saima, ternyata Gogo Pipe berhasil melacak keberadaan planetoid. Hal ini membuat Pangeran Naga Silamandes marah pada Gogo Pipe. Ia siap bertaruh nyawa demi planet itu aman. Dan menurut Min, mereka membutuhkan 20 tembakan untuk bisa menghancurkan planet yang menyimpan banyak energi negatif itu. Dengan menggunakan senjata Max Nova, tentu amunisinya langsung dari sinar matahari, planetoid ditembak. Namun, baru pada tembakan ke-8, anak keempat Saima itu muncul. Ia menerapkan ilmu yang didapat dari abangnya Zilpeza, sehingga Gogo Pipe bagi terkurung dalam kelambu. Energi serapan matahari otomatis menurun, dan Gogo Pipe harus tarung fisik dahulu dengan Salamandes. Dalam pertarungan itu, Gogo Pipe diperintahkan mundur, sebab usaha mereka hanya sia-sia belaka. Planetoid telah mendekati bumi, kurang dari 3 jam lagi. Itu artinya, bila planet sampai menginjak bumi, energi negatif akan jadi milik Ibunda Grandian, dan ia akan jadi penyihir seutuhnya. Tentu saja kabar ini membuat senang pihak Saima, dan semua itu berkat usaha anak kesayangannya Bunda Grandian, Salmandes. Sedangkan di kubu Gogo Pipe, Matoy bertanya pada ayahnya, apakah tak ada cara lain buat menghentikan planet itu? Menurut Profesor, ada. Mereka harus terbang keluar angkasa, lalu mencegatnya di sana. Sayangnya, transportasi ke sana belum sempurna. Mars mesin belum tuntas. Kendaraan baru ini bertema penyelamatan luar angkasa, dengan 5 jenis kendaraan. Fase-fase yang akan dilewatinya, sebagaimana Victory Robo, awalnya ia menjadi Beetle Mars, lalu berubah menjadi Victory Mars. Sejurus, ada kekhawatiran bagi adik-adik Matoy. Ini adalah penyelamatan pertama mereka di luar angkasa. Namun, risikonya juga besar. Bila mereka terlambat keluar dari planetoid, imbasnya mengenai pesawat mereka. Jadi, perlu perhitungan yang matang. Nggak ada rasa takut bagi jiwa penyelamat sejati, akhirnya mereka siap berangkat. Meski hanya dengan fase Beetle Mars, diharapkan sudah mencukupi meledakkan planetoid.
Di sini kita bisa lihat cara kerja penggabungan mesin sesuai prosedural banget. Artinya tidak langsung instan jadi. Penonton diajak melihat satu persatu cara perubahan kendaraan Gogo 5 hingga tibalah waktunya peluncuran Goliner. Tidak ubahnya seperti peluncuran pesawat ulang-alik di Tanjung F. Kennedy, Florida, sehingga hal ini membuat kaget keluarga Saima, kecuali Ibu Grandien. Dia telah mempersiapkan prajuritnya di planetoid kalau mereka berhasil mendarat. Mars mesin semakin mendekati planetoid. Diharapkan mereka secepatnya menaruh bom bor di 2 titik yang sudah direncanakan. Setelah itu kabur. Sepertinya rencananya begitu sederhana ya. Namun apakah sesederhana itu? Kita lihat saja aksi-aksi Gogo 5 selanjutnya. Waktu tersisa 1 jam. Para jagoan bumi pun langsung membentuk formasi Beetle Mars. Di awal-awal pencapaian sepertinya tidak ada masalah. Pendaratan berhasil dengan sempurna. Juga penanaman bom bor, bom pertama di poin A sukses. Tidak adanya ancaman seperti yang dikatakan Bunda Grandien. Namun setelah semua bom selesai ditanam dan mereka harus mengejar waktu tersisa agar bisa sampai di perbatasan gravitasi, barulah ancaman itu keluar. Grande mencekal Beetle Mars. Profesor Mondo perintahkan mereka segera pergi. Waktu habis. Tapi bagaimana bisa pergi? Little Mars nggak bisa bergerak. Mau tak mau, satu-satunya jalan mereka harus berubah ke formasi Victory Mars. Dengan demikian, bom otomatis ditembakkan dan menyala dengan sendirinya. Tapi, yaitu, amat berisiko. Bisa nggak mereka bergerak dalam 3 menit? Kalau enggak, taruhannya nyawa anak-anak Mondo. Sekarang, waktu tersisa 2 menit. Dan harus mencapai batas gravitasi. Maka, bayangan-bayangan kebersamaan mereka kembali muncul. Mulai dari kisah sedih sampai kisah haru. Apa ini pertanda mereka nggak bakal berjumpa lagi? Profesor pun berteriak manakala bom mulai diaktifkan. Ini bukan sembarangan ledakan. Lebih dahsyat dari bom atom. Sebuah planet kecil hancur berkeping-keping. Tentu nggak menyisakan seinci pun makhluk di dalamnya. Apa benar Gogo 5 habis? Tak lama Min mengabarkan ada sesuatu di layar monitor. Profesor tersentak bangun. Ada harapan besar di matanya. Dan terdengar suara memanggil sang ayah. Disusul Goliner meluncur adem di antara lautan api. Mereka beneran selamat. Kuncinya, Mars Machine bisa kembali ke Goliner. Profesor Mondo amat bahagia menyaksikan putra-putranya kembali dengan selamat. Dan efek dari ledakan itu, kini energi negatif menghilang sama sekali. Yang tersisa hanya tangis bahagia Mondo. Mission pun selesai. Bersambung ya, Nek. Kisake Saima Zone.